Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat 2021 dan kami semua dari kelompok 3 Dasar Kependudukan. Ayo kawan kita bersama, Daspen 3 pasti bisa, kerja sama-sama. Daspen. Pasti bisa. Pencegahan diabetes dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mempertahankan berat badan ideal dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Salah satu perilaku hidup bersih dan sehat adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Hal ini diperlukan agar tubuh tetap dalam keadaan prima dan anggota tubuh berfungsi dengan baik. Melakukan aktivitas fisik setiap hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah menjaga tubuh agar tetap bugar, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi sistem pencernaan terutama dalam mempertahankan berat badan ideal. Mengelola stres dan makan makanan yang sehat dan bergizi antara 3-5 porsi sayuran, buah-buahan, dan mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh. Saat seorang stres, biasanya ia akan meluapkan pada makanan yang ia makan. Bisa mungkin makan yang banyak ataupun sulit untuk makan. Oleh sebab itu, perlu adanya mengolah stres agar tidak depresi, yang nanti mungkin akan menyebabkan hal buruk. Contohnya, pola hidup yang tidak baik, gaya hidup sehat yang berantakan, dan juga pola makan yang tidak teratur. Glukosa darah atau gula darah diyakini menjadi parameter bagi kesehatan seseorang. Melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin penting dilakukan meskipun Anda tidak menderita diabetes. Seseorang yang memiliki kadar gula tinggi bila dibiarkan tidak terkontrol akan menghadapi resiko kerusakan pada pembuluh darah yang mengarah pada komplikasi serius pada jantung. Kerusakan ini disebabkan oleh antara lain terjadinya penumpukan lemak akibat kolesterol atau plak. Gejala utama diabetes ada 3. Yang pertama, sering sekali buang air kecil. Yang kedua, mudah merasa lapar. Dan yang ketiga, cepat merasa haus. Dikutip dari gendismanis.id, makanan yang sudah dikonsumsi akan sulit sekali untuk diubah menjadi energi karena kurangnya hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh. Hal inilah yang menyebabkan kenapa penderita diabetes cepat sekali merasa lapar meskipun sudah makan secara teratur. Selain itu, ketika kadar gula darah terlampau tinggi, tubuh akan berusaha untuk mengeluarkannya melalui urin. Hal inilah yang menyebabkan penderita diabetes sering sekali buang air dan juga merasa haus. Gejala tambahan dari diabetes mellitus antara lain kesemutan dengan intensitas yang sering, lalu kelihatan kabur, ditambah dengan berat badan yang terus menurun drastis. Gejala-gejala tersebut timbul yang disebabkan karena normalnya tubuh manusia akan menggunakan glikogen atau glukosa sebagai sumber energi. Namun karena masalah insulin yang tak mampu memproses perubahan glukosa menjadi energi lagi, tubuh mulai mencari sumber lain dari tubuh, yaitu protein. Tubuh akan terus berusaha memecah lemak dan otot untuk dijadikan energi. Nah, pemecahan otot dan lemak inilah yang membuat seseorang menderita diabetes mellitus mengalami penurunan berat. Cepat lelah, mudah mengantuk, dan luka sulit sembuh. Diabetes sendiri adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh peningkatan gula darah. Bisa karena tubuh yang tidak mampu memproduksi hormon insulin, yaitu diabetes mellitus tipe 1, atau karena tubuh yang resisten terhadap aksi hormon insulin itu sendiri, yaitu diabetes mellitus tipe 2. Akibatnya, gula darah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tubuh mudah lelah.
Jika tidak ditangani dengan baik, maka bisa mengakibatkan kerusakan di mata, gangguan syaraf, gangguan imunitas, serta pembuluh darah. Kegemukan, kurang aktivitas fisik, riwayat penyakit jantung, hipertensi, diet tidak seimbang, dan faktor genetik atau keturunan merupakan kondisi yang secara potensial dapat memicu penyakit diabetes mellitus jika pola hidup dan pola makan kita tidak sehat. Maka dari itu, kita harus selalu bijak dalam memilih apa yang kita makan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Abasa ayat 24 yang telah menganjurkan seluruh umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan yang dimakan. Gula merupakan salah satu sumber karbohidrat yang berguna bagi tubuh untuk menghasilkan energi. Meskipun memiliki peran yang penting, gula tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi gula perharinya hanya diperbolehkan 5% dari kebutuhan kalori harian. Hal ini berlaku untuk orang dewasa maupun anak-anak. Atau sumber natrium. Dalam makanan kemasan, yang biasanya ditampilkan bukanlah garam, melainkan natrium atau sodium, bagian dari garam. 1 mg natrium setara dengan 2,5 mg garam. Jadi, jika dalam produk tersebut tertera 50 gram natrium, ini setara dengan 1250 mg garam atau 1,25 gram garam. Nah, ini baru kadar garam satu sajian. Jika kamu menghabiskan satu bungkus makanan ringan itu, total garam yang kamu konsumsi adalah 1,25 gram dikali 3, sama dengan 3,75 gram. Nilai ini sudah melebihi batas rekomendasi garam harian. WHO menganjurkan untuk membatasi konsumsi sodium 2,4 gram atau setara dengan 1 sendok teh garam per hari. Selanjutnya ada lemak. Pada saat mengkonsumsi makanan, sangat perlu diperhatikan kadar lemak jenuh yang kita makan. Bisa dilihat pada kemasan makanan tersebut. Jika yang tertera adalah 3 gram pada sebuah makanan, maka total lemak jenuh dalam kemasan tersebut adalah 3 gram dikali 3 sama dengan 9 gram. Jumlah ini kira-kira sudah memenuhi 30% sampai 45% batas maksimal pengonsumsian lemak jenuh harianmu. Nah teman-teman, di sini ada diagram peningkatan diabetes mellitus. Prevalensi diabetes mellitus menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya umur penderita yang mencapai puncaknya itu pada umur 55-64 tahun dan menurun setelah melewati rentang umur tersebut. Pola peningkatan ini terjadi pada Riskesdas 2013 dan 2018 yang mengindikasi semakin tinggi umur, maka semakin besar resiko untuk mengalami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.